Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saputri. Saya berasal dari Banyuwangi, dari Diplomatika Keperawatan Semarang kelas A2. Dengan nomor induk mahasiswa P1377420122 Video ini berisi tentang pembiasaan sikap perilaku berakhlakul karimah dan pengalaman amal salih dalam kehidupan sehari-hari dengan tema ilmu dan kemajuan teknologi dalam pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis tersebut tentunya sudah tidak asing di benak kita, bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap umat Islam. Syekh Az-Zarnuji pun menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya sekarang ini, dan juga ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Keutamaan ilmu. Ilmu adalah kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain itu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi. Semaksimal tingkatan seorang yang berilmu adalah mengamalkannya. Sungguh orang yang mengamalkan ilmunya, dia sungguh telah benar-benar menjaga ilmunya. Menjaga ilmunya dari kepunahan karena akan dikaji oleh murid-muridnya. Sekaligus amal jariah bagi yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang soleh. Seorang yang berilmu dilihat dari cara menyampaikan ilmunya, dia harus amanah, sesuai dengan redaksi yang diterima dari guru-gurunya yang terdahulu, bukan hanya dengan kepentingan hawa nafsu saja. Dia menafsirkan sendiri dengan keterbatasan ilmunya dalam bidang tertentu. Sifat amanah dalam menyampaikan ini menjadi tolak ukur pada ulama dalam menentukan bahwa dia berilmu atau tidak berilmu. Teknologi di zaman modern yang berkembang dengan cepat dan pesat memberikan dampak positif dan negatif bagi siswa dan mahasiswa. Zoom Meeting dan YouTube merupakan contoh dari kemajuan teknologi dalam pendidikan. Zoom Meeting memiliki kelebihan yang dinilai praktis dan efisien bagi mahasiswa karena dengan menggunakan Zoom Meeting ini, komunikasi antara mahasiswa dan dosen lebih mudah dibandingkan berkomunikasi secara tertulis atau melalui pesan singkat. Sekalipun keberadaan Zoom Meeting dianggap masih kurang efektif, namun di sisi lain, aplikasi ini dinilai lebih efisien dan praktis bagi mahasiswa. Oleh karena itu, dengan keberadaan aplikasi Zoom Meeting ini diharapkan dapat mendukung mahasiswa dalam hal pembelajaran berbasis online dan diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan seefektif mungkin. Maka dari itu, mahasiswa dan dosen harus saling mengerti satu sama lain dalam pembelajaran jarak jauh ketika pandemi COVID-19 ini. Teknologi modern yang selanjutnya adalah YouTube. Manfaat penggunaan YouTube untuk pembelajaran. Penggunaan YouTube untuk pembelajaran mulai marak dilakukan. Pasalnya, melalui platform tersebut, pembelajaran bisa dilakukan lebih efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah berkembang dengan pesat dan memberikan pengaruh ke seluruh bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu pengaruh dari kehadiran teknologi di bidang pendidikan adalah munculnya penggunaan perangkat digital bagi pembelajaran. Ditambah dengan kehadiran pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun melanda saat ini, penggunaan perangkat digital semakin populer di kalangan siswa di sekolah ataupun mahasiswa. Salah satu contoh penggunaan perangkat digital untuk pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform online berbasis video yang dikenal dengan nama YouTube. Manfaat YouTube bagi pembelajaran online sangat membantu bagi dosen maupun mahasiswa.
Manfaat YouTube yang selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman peserta didik. Di saat pembelajaran jarak jauh berlangsung, umumnya mahasiswa hanya dapat kiriman materi pembelajaran dan soal yang harus dikerjakan, terutama untuk siswa di pendidikan dasar yang masih belum mengerti banyak perangkat digital. Dalam hal ini, terkadang peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Dengan menggunakan YouTube, guru bisa menyediakan video pembelajaran yang mudah diakses oleh peserta didik. Orang tua juga dapat dengan mudah mengawasi anaknya, sebab YouTube memang cenderung lebih familiar dibandingkan platform digital lainnya, sehingga anak-anak dan orang tua juga tidak akan kesulitan mengaksesnya. Dari pembelajaran berbasis YouTube ini, Anda dapat menjelaskan materi kepada peserta didik melalui video dan membuka forum di kolom komentar untuk para siswa bertanya terkait hal yang belum dipahami. Di samping itu, melalui YouTube, video pembelajaran Anda dapat ditonton siswa maupun mahasiswa secara berulang kali, sehingga apabila siswa yang merasa belum menangkap apa yang guru jelaskan, ia dapat mengulang-ulang sampai paham. Dengan metode ini, pembelajaran melalui YouTube dinilai dapat lebih meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.